Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, lereng Gunung Sindoro seolah ditelan oleh kegelapan yang pekat. Cipto menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang kelopak matanya. Ia adalah seorang sopir truk logistik yang sudah 10 tahun melintasi jalur tengah, Jawa Tengah. Namun, malam ini ada yang berbeda. Udara di kabin truknya terasa lebih berat dari biasanya. Meskipun mesin kendaraan dalam kondisi prima, truk besar bermuatan sembako itu melaju perlahan, menuruni jalanan berliku, menuju arah Kertek, Wonosobo. Di depan sana, hamparan kabut putih mulai turun dari puncak bukit. Awalnya hanya tipis, namun dalam hitungan menit, jarak pandang Cipto menyusut hingga hanya tersisa 5 meter ke depan. Ia segera menurunkan kecepatan dan memindahkan gigi ke posisi rendah. Suara deru mesin yang berat menjadi satu-satunya kawan di tengah kesunyian jalan raya yang mendadak sepi. Cipto melirik jam digital di dashboard truk. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari lewat 15 menit. Seharusnya pada jam seperti ini masih ada 1 atau 2 bus malam yang melintas dengan kecepatan tinggi. Namun, malam itu jalanan seperti milik Cipto seorang diri. Tidak ada lampu rem kendaraan lain di depannya. Juga tidak ada sorot lampu utama dari arah berlawanan. Aneh sekali, gumam Cipto pelan. Ia menyalakan lampu kabut. Namun cahaya kuning itu seolah tertahan oleh dinding putih yang padat di depannya. Saat ia sedang fokus menatap aspal, sudut matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa pada spion tengah. Di bagian bak belakang truknya yang tertutup terpal rapat, ia melihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu berbentuk seperti manusia yang duduk bersila di atas tumpukan muatan. Cipto tertegun sejenak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah lipatan terpal yang tertiup angin. Namun, bayangan itu tetap diam, tegak, dan seolah sedang menatap ke arah belakang kabin. Rasa dingin yang menusuk mulai merayap di tengkuknya. Cipto mencoba meraih botol air mineral untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak kering. Ia berusaha tetap logis. Mungkin saja itu hanya ilusi optik akibat kelelahan dan pantulan cahaya lampu jalan yang redup. Namun, saat truk melewati sebuah tikungan tajam, bayangan di spion itu bergerak pelan, seolah sedang menyesuaikan posisi duduknya agar tidak terjatuh. Ketakutan mulai mengetuk pintu kesadaran Cipto. Ia memutuskan untuk menepi sejenak di sebuah warung kopi yang terlihat samar di pinggir jalan. Warung itu adalah milik Pak Dewarno, tempat persinggahan favorit para sopir truk yang melintas di jalur tersebut. Cahaya lampu neon di warung itu nampak berpendar kekuningan di balik kabut, memberikan sedikit rasa aman bagi Cipto. Cipto mematikan mesin truk dan keluar dari kabin. Udara luar terasa sangat lembab dan panas. Sebuah anomali yang janggal mengingat Wonosobo biasanya sangat dingin di malam hari. Ia melangkah menuju warung dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Di sana, Pak Dewarno sedang sibuk menata gelas plastik di atas meja kayu yang sudah tua. Kopi hitam 1, Pak D, yang kental, ujar Cipto sambil duduk di kursi panjang. Pak Dewarno hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia segera menyeduh kopi dan meletakkannya di depan Cipto. Pria tua itu menatap wajah Cipto yang pucat, lalu mengalihkan pandangannya ke arah truk besar yang terparkir di depan warungnya. "Kamu melihatnya di belakang, Le?" tanya Pak Dewarno tiba-tiba dengan suara serak. Cipto hampir tersedak kopinya. "Melihat apa, Pak D?" "Penumpang yang tidak membeli tiket," jawab Pak Dewarno sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Di jalur ini, kabut bukan cuma soal cuaca. Jika kabut sudah menutup pandangan hingga ujung kap mesinmu, itu tandanya jalanan sedang digunakan oleh mereka yang tidak terlihat. Cipto tergiung. Ia ingin membantah, namun bayangan di spion tadi masih terekam jelas di ingatannya. Ia bercerita tentang hawa panas yang ia rasakan
Meski kabut di luar sangat dingin, Pak Dewarno mendengarkan dengan saksama tanpa memotong pembicaraan. Ada aturan tidak tertulis di sini. Cipto, lanjut Pak Dewarno. Jangan pernah memaksa turun jika hatimu merasa berat. Kadang-kadang rem yang blong itu bukan karena kerusakan mekanis, tapi karena ada beban yang terlalu besar yang ditumpangkan ke kendaraanmu tanpa izin. Penjelasan itu membuat nyali Cipto semakin ciut. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika ia terus memacu truknya di tengah kabut tadi. Mungkin ia akan kehilangan kendali di turunan panjang Pasar Kretek yang terkenal curam. Di sudut lain warung, seorang gadis muda dengan kacamata tebal sedang sibuk mencatat sesuatu di buku tulisnya. Gadis itu adalah Yuli, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang sejarah dan mitos lokal di daerah tersebut. Yuli melirik ke arah Cipto dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia seolah menemukan subjek wawancara yang menarik untuk tugas akhirnya. Cipto mencoba mengabaikan kehadiran Yuli dan fokus menghabiskan kopinya. Namun, peringatan Pak Dewarno terus terngiang di kepalanya. Di luar, kabut bukannya menipis, malah semakin pekat. Sioluyalah, waktu telah berhenti berputar di titik itu. Cipto menyadari bahwa malam ini bukan sekadar perjalanan mengantar barang, melainkan sebuah ujian nyali di jalur yang menyimpan ribuan rahasia. Setelah menghabiskan kopi hitamnya, Cipto merasa sedikit lebih tenang. Meski peringatan Pak Dewarno masih membekas, ia harus tetap melanjutkan perjalanan. Tanggung jawab logistik menuntutnya sampai di gudang sebelum fajar menyingsing. Ia berpamitan pada Pak Dewarno dan melangkah menuju truknya yang masih terparkir kaku di bawah remang lampu jalan. Kabut sedikit terangkat, menyisakan jarak pandang sekitar 10 meter. Cukup untuk merayap pelan menuju turunan panjang yang legendaris itu. Cipto menaiki kabin, menyalakan mesin, dan perlahan melepas rem tangan. Suara desis angin dari sistem pengereman udara terdengar normal. Ia mulai menjalankan truknya menjauhi warung Pak Dewarno. Namun, baru beberapa menit melaju, Cipto merasakan kejanggalan pada kendali kendaraannya. Pedal rem yang biasanya terasa padat dan responsif, kini terasa sedikit lebih ringan. Ia mencobanya beberapa kali, namun indikator tekanan udara di dashboard menunjukkan angka yang sempurna. Secara teknis truk itu sehat, namun insting Cipto berkata lain. Jalanan mulai menurun tajam. Ini adalah titik awal dari turunan panjang menuju Pasar Kretek. Cipto memindahkan persneling ke gigi 2 untuk menggunakan bantuan pengereman mesin. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara halus dari arah belakang kepalanya. Suaranya seperti gesekan kertas, namun perlahan berubah menjadi bisikan yang sangat jelas. 10. Cipto tersentak. Ia menoleh ke kursi penumpang, namun kosong. Ia melihat ke arah jendela. Hanya ada kegelapan dan sisa-sisa kabut yang berterbangan. Ia mengira itu hanya suara angin yang masuk melalui celah kaca yang sedikit terbuka. Ia segera menutup kaca rapat-rapat. 9. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di samping telinganya. Itu adalah suara anak kecil, datar, tanpa emosi. Cipto mencengkeram kemudi dengan kuat. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan telapak tangannya. Ia mencoba fokus pada jalanan yang berkelok, namun pikirannya mulai terbagi. Setiap kali ia menginjak pedal rem untuk menjaga kecepatan, suara itu menyahut dengan angka yang lebih rendah, 87. Cipto berusaha mengalihkan perhatian dengan menyalakan radio. Ia memutar tombol volume hingga maksimal, berharap musik dapat meredam bisikan mistis tersebut. Namun, radio itu hanya mengeluarkan suara statis yang berisik. Sebelum akhirnya banner-banner mati, total seolah kehilangan daya. Di tengah kesunyian yang kembali melanda, bisikan itu tetap berlanjut dengan ritme yang teratur. 6, 5. Cipto mulai panik. Ia menyadari bahwa hitungan mundur itu seolah-olah menandai jarak atau waktu menuju sesuatu yang buruk. Ia mencoba menekan pedal rem lebih dalam, tetapi kali ini pedal itu benar-benar amblas ke lantai kabin. Tidak ada hambatan sama sekali.
Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memompa pedal rem berulang kali. Namun truknya justru melaju semakin cepat karena gravitasi di turunan yang semakin curam. 4, 3. Di saat genting itu, Cipto teringat pesan Pak Dewarno tentang garis putih di jalan. Ia melihat sebuah garis putih panjang di aspal yang membelah jalanan. Tiba-tiba, ia teringat bahwa di jalur ini ada area yang dipercaya sebagai titik buta, di mana logika seringkali tidak berlaku. Jangan berhenti di garis putih, bisik Cipto, menirukan peringatan misterius yang pernah ia dengar. Ia berusaha tetap tenang dan tidak membanting setir ke arah jurang di sisi kiri atau tebing di sisi kanan. Ia memaksakan perpindahan gigi ke posisi terendah. Suara mesin menderu sangat keras, memprotes perlambatan paksa yang dilakukan Cipto. Gearbox truk bergetar hebat. Namun, kecepatan truk mulai tertahan sedikit demi sedikit. 2. Tepat saat hitungan mencapai angka 2, cahaya lampu utama truknya menangkap bayangan seorang gadis di pinggir jalan. Gadis itu berdiri diam sambil membawa buku catatan. Cipto segera mengenalnya. Itu adalah Yuli. Gadis mahasiswa itu berdiri di titik yang sangat berbahaya, tepat di tikungan tajam yang sering memakan korban. Yuli tampak sedang memperhatikan sesuatu di bawah kolong jembatan kecil, seolah tidak menyadari ada truk besar yang sedang berjuang dengan maut di belakangnya. Cipto menarik tuas klakson berkali-kali. Suara klakson yang menggelegar memecah keheningan malam di lereng gunung tersebut. Yuli tersentak dan menoleh ke arah truk. Wajahnya nampak terkejut melihat truk Cipto yang melaju dengan lampu jauh yang berkedip-kedip gelisah. 1. Bisikan itu berakhir tepat saat ban truk melewati garis putih yang melintang di aspal. Secara ajaib, tekanan pada pedal rem kembali terasa. Cipto segera menginjak rem dengan penuh perasaan. Truk itu melambat secara perlahan dan akhirnya berhenti total. Tepat beberapa meter di depan Yuli yang masih mematung, Cipto menyandarkan kepalanya di kemudi. Napasnya tersengal-sengal. Ia selamat dari maut yang hanya berjarak hitungan detik. Ia membuka pintu kabin dengan tangan yang masih gemetar, lalu turun untuk menghirup udara malam. Yang anehnya, kini terasa sangat dingin. Bukan lagi panas seperti sebelumnya. Yuli menghampirinya dengan wajah penuh tanda tanya. Mas, Cipto? Kenapa berhenti mendadak di sini? Mas hampir saja menabrak pembatas jalan. Cipto menatap Yuli, lalu menatap ke arah jalanan yang baru saja ia lalui. Tidak ada siapapun di sana. Bisikan itu telah hilang. Namun ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari misteri yang lebih besar di pasar kretek. Cipto berdiri di samping bak truknya, membiarkan mesin tetap menyala sebagai satu-satunya sumber cahaya di tempat itu. Napasnya masih belum teratur. Kejadian rem yang amblas secara tiba-tiba tadi benar-benar di luar akal sehatnya. Ia menatap Yuli yang berdiri tidak jauh darinya. Gadis itu tampak memegang buku catatan dengan erat. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang besar. Mas Cipto, tidak apa-apa? Tanya Yuli pelan. Saya lihat truk ini seperti kehilangan kendali sejak di atas tadi. Cipto mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Rem saya sempat hilang, Yul. Tapi begitu lewat garis putih itu, tiba-tiba fungsinya kembali normal. Kamu sendiri sedang apa di tempat sepi seperti ini malam-malam? Yuli menunjukkan catatan di bukunya. Saya sedang memetakan koordinat, Mas. Menurut data yang saya kumpulkan dari arsip lama, titik ini disebut sebagai titik 0. Banyak kejadian ganjil bermula tepat di garis putih yang baru saja Mas lewati. Warga lokal menyebutnya sebagai pintu masuk ke pasar yang tidak terlihat. Cipto mengerutkan kening. Ia sudah sering mendengar mitos tentang pasar kretek. Namun mendengar penjelasan Yuli yang menggunakan istilah teknis seperti koordinat dan data arsip membuat bulu kuduknya semakin merinding. Baginya, ini bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur bagi para sopir, melainkan kenyataan yang sedang ia hadapi. Mari, ikut saya ke warung Pak Dewarno lagi. Mas, saya ingin menunjukkan sesuatu, ajak Yuli.
Cipto setuju. Ia tidak ingin sendirian di kabin truknya saat ini. Mereka berdua berjalan kaki kembali menuju warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari titik berhenti truk. Di sana, Pak Dewarno ternyata belum tidur. Ia sedang duduk di kursi panjang sambil menghisap rokok lintingannya. Seolah sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Sudah sampai di titik noleh, tanya Pak Dewarno tanpa menoleh. Cipto duduk di samping pria tua itu. Bagaimana Pak De bisa tahu? Rem saya benar-benar tidak berfungsi tadi, Pak De. Tapi hanya sesaat. Pak Dewarno mengembuskan asap rokoknya ke udara malam yang lembab. Remu tidak rusak, Cipto. Hanya saja kendaraanmu sedang ditarik oleh gravitasi yang tidak berasal dari bumi ini. Pasar kretek di bawah sana sedang bersiap sayap untuk buka. Dan setiap kali pasar itu akan buka, mereka membutuhkan energi dari kendaraan yang melintas. Yuli membuka bukunya dan membentangkan sebuah peta lama di atas meja kayu. Lihat ini Mas Cipto. Pak De, saya menemukan catatan bahwa pada tahun 1980, jalur ini sebenarnya ingin dipindahkan. Namun, setiap kali alat berat dibawa ke sini, mesinnya selalu mati total tanpa sebab. Akhirnya, pembangunan tetap dilakukan di jalur yang sama. Yuli melanjutkan penjelasannya dengan nada bicara yang serius. Ia menceritakan bahwa di bawah aspal turunan kretek terdapat sisa pondasi bangunan tua yang konon merupakan pusat perdagangan di zaman dulu. Namun, perdagangan di sana tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh entitas yang tidak kasat mata. Kenapa mereka harus mengincar truk? Tanya Cipto penasaran. Karena truk membawa muatan, jawab Pak Dewarno cepat. Bagi mereka, apa yang kamu bawa di belakang itu adalah persembahan. Jika kamu tidak memiliki pertahanan batin yang kuat, mereka akan mengambil alih kemudi dan membawamu langsung ke tengga-tengga pasar mereka. Tiba-tiba, suasana di warung itu berubah. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak senyap. Angin berhenti bertiup, dan udara terasa sangat statis. Dari kehauan, di arah turunan pasar kretek, terdengar suara sayap-sap, seperti keramaian orang yang sedang tawar-menawar. Ada suara denting logam, suara tawa yang hambar, dan derap langkah kaki yang ribuan jumlahnya. Cipto melihat ke arah jalan raya. Ater Belalak. Jalanan yang tadinya gelap gulita, kini nampak bercahaya. Samar-samar, ia melihat bayangan orang-orang berpakaian kumal berjalan menuju ke arah bawah, membelakangi warung. Mereka berjalan dengan gerakan yang kaku, seolah-olah ditarik oleh benang yang tidak terlihat. Itu mereka, bisik Yuli dengan suara bergetar. Ia mencoba mengambil kamera dari tasnya, namun tangannya terlalu gemetar untuk menekan tombol potret Hangan di foto. Mbak, larang Pak Dewarno dengan nada tegas. Mereka tidak suka didokumentasikan. Cukup saksikan dengan matamu dan simpan di ingatanmu sebagai peringatan. Cipto merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat salah satu sosok bayangan itu berhenti dan menoleh ke arah warung. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya lubang hitam di tempat seharusnya mata berada. Sosok itu kemudian menunjuk ke arah truk Cipto yang terparkir di pinggir jalan. Mas, truknya! Teriak Yuli. Cipto melihat truknya mulai bergerak perlahan sendiri. Meskipun mesinnya mati dan rem tangan seharusnya sudah ditarik maksimal. Truk itu meluncur pelan menuju turunan, seolah-olah ada puluhan tangan tak terlihat yang mendorongnya dari belakang. Cipto segera berlari menuju kendaraannya. Mengabaikan teriakan peringatan dari Pak Dewarno, ia harus menghentikan truk itu. Jika truk itu sampai meluncur bebas ke arah pasar di bawah sana, ia tidak akan pernah bisa pulang. Cipto berhasil melompat ke dalam kabin dan menginjak rem sekuat tenaga. Namun, saat ia menatap ke depan melalui kaca depan, pemandangan jalan raya sudah hilang. Yang ada di depannya adalah sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu jati tua yang sangat tinggi, dengan ribuan lampion merah yang menggantung di atasnya. Ia berada di ambang batas antara dunia nyata dan pasar misterius itu. Cipto menyadari bahwa titik nol bukan sekadar koordinat di peta Yuli, melainkan sebuah pintu yang siap menelan siapa saja yang lengah
Cipto mencengkeram kemudi dengan kuku yang memutih. Di depannya, gerbang kayu jati raksasa itu seolah memancarkan hawa dingin yang sanggup membekukan sumsum tulang. Ia mencoba menginjak pedal rem sedalam mungkin. Namun, truk itu tetap merayap maju, seolah-olah aspal di bawah bannya telah berubah menjadi ban berjalan yang menariknya paksa menuju kegelapan. "Berhenti! Berhenti! Berhenti!" teriak Cipto pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suhu di dalam kabin merosot tajam. Hembusan napas Cipto mulai membentuk uap putih. Ia merasakan ada sebuah pergerakan di kursi penumpang di sebelahnya. Dengan perlahan dan penuh rasa takut, Cipto menoleh. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Di sana, duduk seorang pria tua dengan pakaian adat Jawa kuno yang sangat lengkap. Pria itu mengenakan blangkon bermotif klasik dan beskap hitam yang terlihat sangat rapi. Namun warnanya nampak memudar, seperti foto tua yang sudah usang. Pria tua itu tidak menatap Cipto. Pandangannya lurus ke depan, ke arah gerbang besar yang kini mulai terbuka perlahan. Tangannya yang keriput terangkat, jari telunjuknya menunjuk dengan kaku ke arah tuas rem tangan, lalu beralih menunjuk ke arah dada Cipto. "Siapa Anda? Bagaimana bisa masuk ke kabin?" "Pintu ini terkunci!" Suara Cipto bergetar hebat. Ia ingin membuka pintu dan melompat keluar. Namun, seluruh persendiannya terasa kaku. Seolah-olah ada kekuatan magnet yang menahannya di kursi sopir. Pria tua itu akhirnya menoleh. Wajahnya sangat tenang. Terlalu tenang untuk ukuran situasi yang mencekam ini. "Bukan remnya yang blong, Cipto," ujar pria itu dengan suara yang sangat berat dan bergema. Seolah suara itu muncul dari dalam kepala Cipto sendiri. "Bukan dari udara, tapi niatmu yang goyah. Jangan hanya mengandalkan pedal besi ini, tarik hatimu ke atas. Fokuskan jiwamu pada jalan yang seharusnya." Cipto tidak mengerti maksud perkataan itu. "Saya hanya ingin mengantar barang ini, Mbah. Saya tidak punya niat jahat." Pria tua itu kembali menunjuk ke depan. "Lihatlah dengan mata batinmu, bukan dengan matamu yang penuh ketakutan." Cipto mencoba memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya seperti yang sering ia lakukan saat sedang kelelahan. Saat ia membuka mata kembali, pemandangan di depannya mulai bergetar. Gerbang kayu raksasa dan lampion merah itu mulai memudar, berganti menjadi bayangan kabut yang bergerak-gerak ditiup angin. Namun, truknya masih terus meluncur pelan menuju turunan yang semakin tajam. Di luar kabin, Yuli berlari mengejar truk sambil membawa lampu senter. Cahaya senternya menembus kaca samping, namun ia nampak tidak melihat sosok pria tua yang duduk di samping Cipto. Bagi Yuli, Cipto hanya sedang duduk sendirian di dalam truk yang bergerak secara aneh. "Mas Cipto, tarik rem tangannya sekarang." "Ada jembatan di depan," teriak Yuli dari luar. Suaranya terdengar sayup-sayup, tertutup oleh deru mesin yang anehnya terdengar seperti suara gending Jawa yang melankolis. Pria tua di samping Cipto kembali berbicara tanpa menggerakkan bibir. "Dunia ini berlapis, Le. Kamu sedang berada di persimpangan. Jika kamu memilih mengikuti rasa takutmu, kamu akan melewati jembatan itu sebagai bagian dari mereka. Jika kamu memilih sadar, kamu akan berhenti di sini." Cipto mulai memahami. Ia melepaskan injakan kakinya pada pedal rem yang sudah tidak berguna itu. Ia menutup telinganya dari suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia memusatkan seluruh pikirannya pada kenangan di rumah, pada keluarganya, dan pada kenyataan bahwa ia berada di atas jalan aspal Wonosobo, bukan di alam lain. Dengan satu gerakan mantap, Cipto meraih tuas rem tangan. Kali ini, ia tidak merasakannya sebagai besi dingin, melainkan sebagai satu-satunya jangkar yang menghubungkannya dengan dunia nyata. Ia menarik tuas itu sekuat tenaga, sambil mengucap doa dalam hati. Krik, suara gesekan logam yang memegahkan telinga terdengar di sepanjang jalan sepi itu. Truk besar itu berguncang hebat. Muatan di belakang terdengar bergeser menabrak dinding bak. Truk itu akhirnya berhenti tepat di tengah jembatan kecil yang disebut Yuli tadi. Ban truk itu berasap, mengeluarkan bau karet terbakar yang sangat menyengat.
Cipto menoleh ke kursi samping. Pria tua berpakaian adat itu sudah hilang. Kursi itu kosong. Namun di atas joknya terdapat sebuah bunga melati yang masih segar, menebarkan aroma wangi yang kontras dengan bau karet terbakar. Yuli sampai di samping pintu kabin. Napasnya tersengal-sengal. Ia memukul-mukul kaca jendela. Cipto segera membuka pintu dan jatuh terduduk di aspal yang dingin. "Mas, tadi itu sangat gila. Truk ini bergerak tanpa mesin menyala," seru Yuli sambil membantu Cipto berdiri. Cipto hanya terdiam sambil memegang bunga melati yang ia ambil dari kursi penumpang. Ia menatap ke arah turunan bawah yang menuju langsung ke arah pasar kretek. Di sana, kabut kembali menebal, menyembunyikan misteri yang lebih besar yang menanti mereka di episode selanjutnya. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Turunan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Cipto kembali ke balik kemudi dengan sisa tenaga yang ia miliki. Yuli bersikeras untuk ikut duduk di dalam kabin. Ia merasa jika mereka terpisah, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Mesin truk akhirnya bisa menyala kembali setelah beberapa kali percobaan. Suaranya terdengar kasar, seolah memprotes beban tak kasat mata yang masih terasa menempel pada rangka kendaraan. Mereka kini berada di titik paling kritis, yakni turunan terakhir yang melandai tajam tepat menuju jantung pasar kretek. Tetap fokus pada jalan aspal. "Mas, jangan lihat ke samping kiri atau kanan," bisik Yuli sambil menggenggam buku catatannya. Cipto mengangguk pelan. Ia memasukkan gigi satu. Truk mulai merayap turun. Namun, baru beberapa puluh meter berjalan, pemandangan di depan mereka berubah secara drastis. Kabut yang tadinya putih bersih, tiba-tiba berubah warna menjadi abu-abu keunguan. Lampu jalan yang seharusnya mati mendadak menyala satu persatu dengan cahaya kemerahan yang redup. "Yul, apa kamu lihat itu?" tanya Cipto dengan suara tertahan di depan mereka. Pasar kretek yang seharusnya sudah tutup dan gelap gulita kini nampak sangat ramai. Namun, itu bukan keramaian yang normal. Ratusan orang berlalu lalang menyeberangi jalan raya tanpa menoleh sedikit pun ke arah truk. Mereka membawa keranjang-keranjang besar, memikul barang-barang yang bentuknya tidak jelas, dan mengenakan pakaian dari berbagai zaman yang berbeda. Ada yang memakai kebaya kuno, ada yang memakai baju petani compang-camping, bahkan ada yang terlihat seperti prajurit dari masa lampau. "Mas, jangan rem." "Maksud saya, jangan berhenti," teriak Yuli tiba-tiba. Ia melihat pada kompas di tangannya yang berputar tidak terkendali. Ini adalah proyeksi masa lalu. Kalau kita berhenti di tengah kerumunan itu, kita akan terjebak di dalam garis waktu mereka. Cipto mencoba menginjak rem untuk sekadar memperlambat laju. Namun pedal itu kembali terasa kosong. Truk itu meluncur semakin cepat, seiring dengan kemiringan jalan yang semakin ekstrem. Yang membuat Cipto ketakutan adalah orang-orang di depan sana sama sekali tidak menghindar. Mereka terus berjalan menyeberang seolah truk besar seberat belasan ton itu hanyalah udara kosong. "Tolong! Mereka tertabrak, Yul!" "Saya tidak bisa berhenti," seru Cipto. Panik, ia melihat seorang ibu tua menyeberang, tepat di depan kap mesinnya. Cipto memejamkan mata, bersiap mendengar benturan yang mengerikan. Namun tidak terjadi apa-apa. Truk itu menembus sosok tersebut seperti menembus asap. Tiba-tiba, suara riuh pasar itu masuk ke dalam kabin. Suara tawar-menawar dalam bahasa Jawa halus, suara ayam berkokok, dan denting uang logam terdengar sangat nyata di telinga mereka. Cipto merasa pandangannya mulai kabur. Ia tidak lagi melihat jalan raya Wonosobo, melainkan melihat sebuah jalan tanah yang becek dan penuh dengan lapak-lapak dagangan di kanan dan kiri. "Mas Cipto, lihat saya." Yuli menarik lengan baju Cipto dengan keras. "Jangan lihat pasarnya, lihat garis kuning di tengah jalan. Hanya itu yang nyata. Fokus pada garis kuningnya." Yuli benar. Di tengah ilusi pasar yang sangat megah dan ramai itu, masih terlihat garis kuning pembatas jalan yang samar dan terputus-putus. Garis itu adalah satu-satunya jangkar yang menghubungkan mereka dengan dunia nyata tahun 2025. Cipto
memaksakan matanya untuk hanya menatap garis kuning tersebut. Ia mengabaikan sosok-sosok pucat yang kini mulai mendekat ke jendela kabin, menempelkan wajah mereka yang tanpa ekspresi ke kaca. Remnya benar-benar mati. "Yul, kita menuju ke tembok pasar," Cipto berteriak saat melihat sebuah dinding besar muncul di ujung jalan. Di pinggir jalan, di dunia nyata yang tidak terlihat oleh Cipto, Pak Dewarno berdiri diam di depan warungnya yang sudah jauh di atas. Ia memegang sebuah lonceng kecil dan membunyikannya sekali. Suara lonceng itu terdengar sangat nyaring, menembus dimensi ilusi yang mengurung truk Cipto. Ting! Suara itu menyentak kesadaran Cipto. Seketika, bayangan pasar yang ramai itu retak seperti kaca yang pecah. Orang-orang berpakaian kuno itu menghilang dalam sekejap, menyisakan jalanan aspal yang kosong dan dingin. Namun, masalah nyata belum berakhir, karena truk itu memang sedang melaju tanpa rem di turunan yang sebenarnya. "Sekarang, Mas, tarik rem tangan dan buang gigi ke posisi paling rendah," perintah Yuli. Cipto melakukan instruksi itu dengan segenap kekuatannya. Truk itu berguncang hebat, mengeluarkan suara raungan mesin yang sangat menyayat hati. Roda belakang terkunci dan menyeret aspal, menciptakan percikan api yang menerangi kegelapan malam. Truk itu miring ke arah kanan, hampir saja terguling menabrak pembatas jalan. Cipto melihat ke arah depan. Di sana, di tengah jalan yang kosong, berdiri sosok pria tua berpakaian adat yang tadi duduk di kabinnya. Pria itu mengangkat tangannya. Telapak tangannya terbuka ke arah truk, seolah sedang menahan laju kendaraan besar itu dengan tenaga batin. Laju truk melambat secara tidak wajar, jauh lebih cepat daripada yang seharusnya bisa dilakukan oleh rem tangan yang aus. Truk itu akhirnya berhenti dengan suara decitan panjang tepat di depan gerbang pasar kretek yang asli yang gelap, sepi, dan terkunci rapat. Cipto dan Yuli terdiam di dalam kabin yang kini dipenuhi bau sangit kampas rem. Mereka berdua selamat, namun mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah kecelakaan biasa. Mereka baru saja melewati puncak dari tragedi yang sering menghantui jalur tersebut. Suasana di dalam kabin truk menjadi sangat sunyi. Setelah guncangan hebat itu berhenti, Cipto masih memegang kemudi dengan sangat erat. Jemarinya terasa kaku, seolah menyatu dengan lingkar kemudi. Di sampingnya Yuli terduduk lemas dengan napas yang mulai teratur. Mereka berdua memandang ke depan, ke arah gerbang pasar kretek yang tampak kusam dan sunyi di bawah siraman cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan. Tidak ada lagi pasar yang ramai, tidak ada lagi sosok-sosok berpakaian kuno. Yang tersisa hanyalah aroma sangit yang menyengat dari kampas rem yang terbakar dan sisa-sisa kabut yang bergerak pelan di atas aspal. Truk itu berhenti tepat 1 inci sebelum menyentuh tembok beton pembatas jalan. Jika truk itu maju sedikit saja, mereka mungkin sudah terperosok ke dalam jurang dangkal yang ada di sisi pasar. Kita benar-benar berhenti, bisik Yuli, seolah tidak percaya. Ia membuka pintu kabin dan turun dengan kaki yang masih terasa lemas. Cipto menyusul turun. Ia berjalan menuju bagian depan truknya. Ia tertegun melihat ada bekas telapak tangan yang sangat besar di bagian bemper besi truknya yang berdebu. Telapak tangan itu tampak bersih, seolah baru saja menahan beban belasan ton dengan tenaga yang luar biasa. Cipto teringat pada pria tua berpakaian adat yang berdiri di tengah jalan tadi. Dari arah kegelapan tanjakan, muncul sebuah sorot lampu senter. Pak Dewarno berjalan mendekat dengan langkah yang tenang. Ia membawa sebuah botol berisi air putih dan memberikannya kepada Cipto. "Minum dulu." "Le, kamu sudah melewati ujiannya," ujar Pak Dewarno dengan suara yang kebapakan. Cipto meminum air itu dengan rakus. Rasanya sangat segar, seolah membasuh seluruh ketakutan yang mengendap di dadanya. "Pak De, apa yang sebenarnya terjadi?" "Saya melihat pasar yang sangat ramai. Dan rem saya seolah tidak ada gunanya di sana." Pak Dewarno duduk di pembatas jalan, memandang ke arah pasar yang gelap. Pasar kretek ini adalah titik temu
Cipto, antara yang masih bernapas dan yang sudah menjadi kenangan. Mereka tidak berniat jahat. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa di tempat ini, waktu tidak berjalan lurus. Banyak sopir yang celaka karena mereka melawan ilusi itu dengan kepanikan. Kamu selamat karena kamu memilih untuk sadar dan mendengarkan peringatan. Yuli mendekat sambil membawa buku catatannya. Jadi, mitos tentang tragedi remblong di sini sebenarnya adalah tentang hilangnya kesadaran sopir karena masuk ke dimensi lain. Pak Dewarno mengangguk pelan. Sebagian besar begitu, Mbak. Manusia menyebutnya remblong. Karena itulah penjelasan yang paling masuk akal bagi logika mereka. Padahal, seringkali kendaraan itu tidak rusak. Hanya saja, mereka sedang menanggung muatan yang bukan milik dunia ini. Jika sopir menghormati jalur ini, mereka akan dibantu untuk berhenti. Seperti yang dialami Cipto tadi. Cipto kembali menatap truknya. Ia kini menyadari bahwa pria tua di dalam kabinnya dan sosok-sosok di pasar tadi adalah para penjaga yang selama ini dianggap mitos. Mereka bukan sekadar hantu yang menakutkan, melainkan bagian dari sejarah tanah ini yang ingin tetap diingat. Saya melihat pria tua berpakaian beskap tadi, Pak De. Dia yang menyuruh saya untuk menarik hati saya ke atas, kata Cipto. Pak Dewarno tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, itu adalah eyang penunggu jembatan. Beliau tidak akan menampakkan diri jika sopirnya tidak memiliki hati yang bersih. Kamu orang baik, Cipto. Barang kirimanmu ini adalah kebutuhan pokok untuk warga di bawah sana. Niat baikmu itu yang menjadi perisaimu malam ini. Menjelang pagi, langit di ufuk timur mulai memerah. Kabut perlahan sirna, tersapu oleh angin pagi yang sejuk. Jalur kretek yang tadinya terasa sangat mencekam, kini kembali terlihat seperti jalan raya biasa pada umumnya. Beberapa truk lain mulai melintas dari arah atas, membunyikan klakson sebagai sapaan persaudaraan antar sopir. Yuli menutup bukunya. Ia telah mendapatkan lebih dari sekadar data untuk penelitiannya. Ia mendapatkan sebuah pelajaran tentang penghormatan terhadap alam dan rahasia di baliknya. Terima kasih, Pak De. Terima kasih, Mas Cipto. Saya rasa penelitian saya sudah selesai di sini. Cipto kembali ke kabin truk. Saat ia memeriksa kursi penumpang, bunga melati yang tadi ia temukan sudah mengering dan berubah menjadi butiran pasir halus yang wangi. Ia tersenyum tipis, menyalakan mesin truknya yang kini terdengar sangat halus, lalu mulai melajukan kendaraannya menuju gudang tujuan dengan hati yang lebih tenang. Tragedi tidak terjadi malam itu. Di balik tanjakan panjang dan tikungan tajam pasar kretek, yang tertinggal hanyalah sebuah kisah tentang keberanian, kesadaran, dan perlindungan dari mereka yang tak terlihat. Cipto tahu, mulai saat ini, setiap kali ia melewati jalur ini, ia tidak akan lagi merasa sendiri.